Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Ayuni Alayanur, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Saat ini saya menjadi dosen di program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, sejak November 2016 sebagai dosen tetap non-PNS. Saat ini saya ditempatkan di Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Saya merupakan S1 dari Kesehatan Masyarakat FKM Unair dan S2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja FKM Unair. Saat ini saya sudah menyelesaikan pelaksanaan Diklat Pratugas Dosen Tetap Universitas Airlangga, Diklat AA dan Diklat Pekerti. Saya mendapatkan tugas untuk menjadi tim pengajar di beberapa mata kuliah seperti Kesehatan Kerja, Toksikologi Industri, Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat, dan Implementasi K3. Pada mata kuliah Kesehatan Kerja dengan kode mata kuliah KMK 309, perkuliahan ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester 6 Minat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga. Mata kuliah Kesehatan Kerja ini mempunyai beban S2 SKS sehingga perkuliahan pada setiap tatap mukanya akan berlangsung selama 2 kali 50 menit. Perkuliahan ini dilaksanakan setiap minggu dengan total pertemuan sebanyak 14 tatap muka termasuk 1 kali tatap muka UTS dan 1 kali tatap muka ujian akhir semester. Seluruh mahasiswa dapat mengambil mata kuliah ini jika telah dinyatakan lulus pada mata kuliah dasar keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di semester 3. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester atau RPS, kontrak perkuliahan, dan materi pada perkuliahan sudah saya unggah pada laman Aula Unair. Materi perkuliahan dapat mahasiswa akses sesuai dengan jadwal tatap muka yang sudah ada di laman Aula Unair. Hal ini agar mahasiswa dapat mempelajari terlebih dahulu materi yang akan disampaikan pada saat perkuliahan esok hari. Capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini ada 4. Yang pertama yaitu mampu melakukan kajian dan analisis situasi. Yang kedua yaitu mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program. Yang ketiga yaitu mampu berkomunikasi secara efektif. Dan yang keempat adalah memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem. Untuk kompetensi umum yang diharapkan, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ilmu kesehatan kerja dengan pendekatan promotif maupun preventif. Capaian pembelajaran mata kuliah dalam mata kuliah kesehatan kerja ini ada 10. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu mendefinisikan masalah secara tepat. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan proses pengumpulan data dan aplikasi teknologi informasi. Yang keempat, mahasiswa mampu mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan kerja. Yang kelima, mahasiswa mampu memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Yang keenam, mahasiswa mampu mengembangkan suatu perencanaan untuk mengimplementasikan kebijakan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, atau metode lainnya. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebarkan informasi. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menciptakan budaya berdasarkan standar etika dalam organisasi dan komunitas. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu berkontribusi terhadap pengembangan, implementasi, dan pemantauan standar kerja organisasi. Materi yang akan disampaikan dalam perkuliahan ini adalah yang pertama terkait dengan ruang lingkup kajian kesehatan kerja dan pengembangannya. Yang kedua, upaya preventif di bidang kesehatan kerja. Yang ketiga yaitu upaya promotif di bidang kesehatan kerja. Yang keempat adalah program kesehatan kerja. Yang kelima yaitu materi terkait dengan pelayanan kesehatan kerja di sektor industri formal. Yang keenam yaitu pelayanan kesehatan kerja pada industri informal. Kemudian yang ketujuh adalah pemeriksaan kesehatan awal, berkala, dan khusus. Yang kedelapan yaitu kesehatan kerja hiperbarik atau pada pekerja penyelaman.
Yang kesembilan adalah kesehatan kerja hipobarik atau pada pekerja dirgantara. Yang kesepuluh yaitu health risk assessment. Yang kesebelas adalah health risk management. Dan yang kedua belas adalah sistem pencatatan dan pelaporan. Dalam setiap materi yang disampaikan dalam mata kuliah ini, kami menggunakan metode student centered learning, yaitu metode pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar. Sehingga pada mata kuliah ini, untuk tatap muka pengajaran dengan saya akan memberikan penilaian khusus pada mahasiswa sebanyak 20% dari penilaian saya jika mahasiswa tersebut yang pertama memberikan pertanyaan yang sesuai dengan topik bahasan, bertanya dengan santun dengan bahasa yang tidak berbelit-belit, atau mahasiswa menjawab pertanyaan yang saya berikan pada saat perkuliahan dengan benar dan jelas. Selain itu, saya memberikan soal terkait dengan studi kasus kesehatan kerja sesuai dengan materi berdasarkan masalah yang ada di lapangan atau biasa disebut problem based learning. Penilaian problem based learning ini menyumbang sebesar 80% penilaian dari saya untuk setiap materi yang saya sampaikan. Dalam metode ini, saya membagi kelas menjadi 5 kelompok untuk membahas masalah kesehatan kerja yang sedang terjadi. Setiap kelompok mendapatkan masalah kesehatan kerja yang berbeda dan diminta untuk menganalisis setiap masalah kesehatan kerja yang ada berdasarkan berbagai tools yang telah disampaikan sebelumnya. Dosen dalam pertemuan ini hanya bertugas sebagai fasilitator mahasiswa. Fokus dalam pertemuan ini adalah kemampuan mahasiswa untuk menganalisis, memecahkan masalah, memberikan masukan dan saran atas masalah kesehatan kerja yang terjadi. Selain itu, melalui metode ini diharapkan mahasiswa dapat bekerja sama dengan kelompok, bertukar pikiran, dan saling melengkapi analisis dengan berdiskusi antar anggota kelompok. Hasil dari analisis studi kasus kesehatan kerja ini wajib diunggah pada laman Aula Unair. Untuk evaluasi keseluruhan pada mata kuliah ini berasal dari komponen nilai ujian tengah semester sebesar 40%, nilai ujian akhir semester sebesar 40%, dan tugas sebesar 20%. Untuk kehadiran mahasiswa, mahasiswa dapat mengikuti ujian baik UTS maupun UAS jika hadir minimal 75% dari total tatap muka dalam perkuliahan ini. Segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa, baik saat pengumpulan tugas pada laman Aula Unair, saat ujian baik UTS maupun UAS, tidak akan mendapatkan pengampunan. Mahasiswa akan mendapatkan sanksi akademik berupa ketidaklulusan dalam mata kuliah kesehatan kerja ini, sehingga harus mengulang pada semester selanjutnya. Apabila terdapat kondisi di luar kuasa manusia seperti sakit atau kedukaan, mahasiswa dapat menghubungi PJMK Kesehatan Kerja atau dosen yang sedang bertugas melalui WhatsApp maksimal pada hari H perkuliahan atau ujian. Jika informasi tersebut diberikan setelah perkuliahan, maka mahasiswa dianggap tidak masuk atau tidak lulus ujian baik UTS maupun UAS. Demikian perkenalan dan penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan melanjutkan dengan sesi perkuliahan. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan mahasiswa sudah hadir pada perkuliahan pagi ini. Mohon izin saya share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah. Baik, sudah. Oke, baik, sesuai dengan mata kuliah yang sudah disampaikan jadwal perkuliahannya sebelumnya, hari ini mata kuliah kesehatan kerja, materi yang akan disampaikan terkait dengan pos upaya kesehatan kerja atau biasa disebut atau disingkat dengan pos UKK. Jadi, materi hari ini beserta dengan bahan-bahan sudah saya upload di alaman Aula Unair. Apakah rekan-rekan mahasiswa sudah mengunduhnya ya? Sudah, Ibu. Sudah semua ya, jadi oke, baik, terima kasih. Terima kasih sudah mengunduh. Saya harap teman-teman juga sudah membaca dan mempelajari materi untuk perkuliahan pagi ini. Baik, sebelum kita mulai, sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya bahwa teman-teman rekan-rekan mahasiswa bisa bertanya ketika saya menyampaikan materi pagi ini dengan menekan tombol raise hand yang ada di Zoom masing-masing. Jadi ketika saya sedang menyampaikan, rekan-rekan boleh memotong untuk memberikan pertanyaan atau berdiskusi dalam materi pagi ini.
Baik, kita mulai materi pagi ini terkait dengan Pos Upaya Kesehatan Kerja. Pos UKK ini adalah kependekan dari Pos Upaya Kesehatan Kerja yang merupakan program kerja dari Puskesmas. Jadi kalau teman-teman nantinya kerja di Puskesmas, jangan kaget ketika ada program kerja namanya Pos UKK. Jadi ini adalah salah satu program khasnya K3 di Puskesmas. Landasan hukum pelaksanaan dari Pos UKK ini adalah dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi. Jadi bahan ini juga sudah saya upload, sudah saya unggah di laman Aula. Teman-teman bisa membacanya secara detail di bahan yang sudah saya upload tersebut. Jadi apa namanya, Permenkes nomor 100 tahun 2015 ini adalah terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan substansi Pos UKK terintegrasi yang dapat dipadukan dengan program-program kegiatan kesehatan lain pada pekerja dan bentuk dari peran serta kegiatan dari masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini, pemantauan faktor resiko, pengendalian penyakit-penyakit menular maupun tidak menular, kemudian program-program gizi dan PHBS yang dilakukan secara terpadu, rutin, dan periodik. Jadi teman-teman mohon sekali bisa membaca dengan detail dari Permenkes nomor 100 tahun 2015 ini. Nah, apa sih Pos UKK itu gitu ya? Pos UKK ini adalah seperti yang tadi sudah saya sebutkan, salah satu bentuk program dari dari Puskesmas yang sebuah proses atau kegiatan pemberdayaan masyarakat pada kelompok pekerja informal, utamanya dalam kegiatan promotif, preventif, untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan, serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerja. Sebelum kita melaju pada pembahasan selanjutnya, apakah ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis pekerja informal itu apa saja sih? Home industri sepatu, Bu. Oke, home industri sepatu, pekerja sepatu gitu ya, yang membuat sepatu. Baik, Mas Fadil, betul ya tadi yang jawab ya? Ya, mungkin ada lagi yang bisa memberikan contoh. Petani, nelayan, Bu. Oke, Mbak Nanda Bella, petani, nelayan. Mungkin ada lagi yang lain. Tadi Mas Pindi mau on cam, mau on mic, silakan. Ya mungkin pedagang kelontong, terus kayak pengrajin batik, kayak gitu Ibu. Oke, pengrajin batik, kemudian home industri sepatu, kemudian tadi nelayan, petani ya. Jadi teman-teman mungkin sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan pekerja formal dan informal. Nah, di sini ini kita fokus terkait pekerja informal yang tadi contohnya seperti itu. Dengan prinsip dari Pos UKK itu adalah dari, oleh, dan untuk pekerja informal di masyarakat. Jadi dari mereka, untuk mereka, dan oleh mereka, kayak begitu. Baik, mengapa perlu Pos UKK? Mungkin di sini ada yang bisa jawab, kan ini PPT-nya sudah saya share sebelumnya ya. Kenapa sih Pos UKK itu diperlukan oleh pekerja informal kita gitu? Mungkin selain Mas Pindi, Mbak Bella, Mas Fadil bisa jawab selain itu. Izin menjawab Ibu. Iya, silahkan. Ya, menurut saya mengapa penting buat dilakukan Pos UKK ini karena semakin meningkatnya jumlah kelompok pekerja informal yang ada belakangan ini, Bu. Oke, karena peningkatan jumlah pekerja informal. Mungkin ada lagi selain jawaban dari Mas Pindi. Kenapa sih Pos UKK itu capek-capek dibentuk gitu ya? Izin menjawab. Coba. Ya, Jasmine. gantian siapa dulu ini? Mas Fadil atau? Jasmine, Bu. Oh, Mbak Yasmin, monggo. Iya, Ibu. Mungkin pembentukan Pos UKK itu penting karena dapat ini ya, Bu, meningkatkan pengetahuan pekerja informal tentang kesehatan kerja dan juga meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap risiko dan bahaya kerja di sektor informal sendiri. Oke, untuk meningkatkan ya. Jadi sebenarnya Pos UKK itu dibentuk untuk meningkatkan kewaspadaan, pengetahuan dan kewaspadaan mereka. Baik, terima kasih Mbak Yasmin. Mungkin Mas Fadil tadi ada yang mau jawab? Mau jawab lagi?
Kurang lebih sama Bu, kan jumlah pedagang pekerja informal kan banyak dan pemerintah tidak mungkin mengawasi itu semua begitu. Jadi ya adanya pos UKK ini kan supaya tiap daerah itu ada yang mengawasi begitu. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Fadil. Saya lanjutkan slide saya dulu. Jadi sebenarnya pos UKK itu perlu dibentuk karena yang pertama karena seperti yang tadi jawabannya Mas Pindi, jumlah pekerja informal itu semakin tinggi, semakin meningkat. Kita tahu bahwa angka tenaga kerja kita di Indonesia itu semakin tahun semakin meningkat, tapi jumlah lowongan pekerjaannya itu tidak berbanding lurus gitu ya. Sehingga banyak sekali angka tenaga kerja kita, usia tenaga kerja kita yang membuat lowongan pekerjaannya sendiri seperti dia membuat home industry atau segala macamnya yang itu merupakan sektor informal sehingga jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya. Dan yang kedua adalah seperti yang kita tahu bahwa semua tenaga kerja, semua tempat kerja itu punya resiko bahaya yang sama, tidak terkecuali dengan pekerja informal. Dan yang ketiga adalah kelompok pekerja informal ini sebenarnya cukup miris ya teman-teman rekan-rekan mahasiswa karena mereka belum mendapatkan pelayanan kesehatan. Kalau rekan-rekan sudah dijelaskan terkait dengan pelayanan kesehatan yang di sektor formal, di setiap perusahaan itu sudah disediakan klinik perusahaan, sudah ada tenaga HSE khusus di setiap perusahaan yang melindungi tenaga kerjanya, yang mencegah kejadian kecelakaan dan penyakit akibat kerjanya gitu ya. Tapi kalau di informal ini belum ada begitu. Kemudian yang keempat adalah pekerja berkewajiban untuk memelihara, meningkatkan kesehatan individu maupun kelompoknya. Kemudian tadi yang sudah dijawab oleh Mbak Yasmin itu adalah sebuah tujuan salah dua tujuan dari pembentukan pos UKK. Jadi tujuannya ngapain sih pos UKK itu cuma capek-capek dibuat gitu ya. Yang pertama meningkatkan pengetahuan pekerjanya. Jadi kalau kita menginginkan adanya peningkatan pengetahuan tenaga kerja informal kita. Kemudian mereka mau dan mampu untuk bekerja untuk menolong dirinya sendiri. Ketika ada sesuatu, ada masalah kesehatan pada dirinya, dia mau untuk menolong dirinya sendiri, memeriksakan kesehatannya, kemudian cek ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan karena di sini pihak puskesmaslah yang mendatangi pekerja informal kita. Jadi pekerja informal ini didatangi oleh petugas-petugas puskesmas yang dianalisis kemudian diajari terkait dengan kesehatan kerjanya. Kemudian yang keempat, seperti jawabannya Mbak Yasmin tadi, meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan pekerja terhadap resiko dan bahaya akibat kerja. Jadi mereka diminta untuk lebih waspada dan lebih sigap terhadap resiko bahaya yang terjadi gitu. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan peran aktif masyarakat, kelompok masyarakat dalam bidang kesehatan kerja. Oke. Ini adalah apa saja sih yang diperlukan oleh dalam pembentukan pos UKK. Yang pertama adalah ada kelompok pekerjanya. Ya dong, kalau kita mau buat pos UKK, kalau tidak ada yang namanya pekerja, kita tidak akan bisa membentuk pos UKK itu. Jadi, yang pertama adalah ada kelompok pekerja dengan jumlah 10 sampai 50 orang. Jadi minimal pekerjanya adalah 10 orang. Diutamakan jenis pekerjaannya itu sama. Kemudian ada kebutuhan, keinginan, dan kesiapan kelompok pekerja untuk membentuk pos UKK ini. Dan karena pos UKK ini seperti pos-pos mungkin yang teman-teman sudah tahu dari puskesmas ya, butuh adanya kesinambungan atau berkelanjutan. Jadi mereka pada dasarnya harus mau dan butuh untuk pos UKK ini. Kalau mereka nggak mau dan nggak butuh, mereka tidak akan melanjutkan pos UKK ini selama setiap bulannya gitu. Kemudian seperti juga dengan pos-pos yang sudah diselenggarakan oleh puskesmas sebelumnya adalah ada kader. Kader pos UKK itu juga berasal dari pekerja. Jadi ada pekerja-pekerja kita yang bersedia sebagai kadernya pos UKK. Kemudian yang keempat adalah ada tempat. Nah, kalau saya mencontohkan mungkin seperti Posyandu atau Posbindu gitu ya, ada tempat yang memang secara khusus dijadikan sebagai pos UKK dan di situ ada papan namanya, misalkan pos UKK Mawar, pekerja pembatik desa apa gitu. Jadi memang
mirip-mirip dengan Posyandu, tapi ini adalah sasarannya pekerja informal kita. Oke, apa saja sih kegiatan dari Pos UKK? Izin saya share video. Oke, jadi itu tadi adalah terkait dengan kegiatan salah satu pos UKK yang ada di Puskesmas Gumilar. Jadi mohon izin saya menyelesaikannya, mengambil contoh tersebut dari lapangan. Jadi supaya teman-teman tahu bahwa pos UKK itu bisa terjadi loh di lapangan kita, dilaksanakan dan memang untuk pekerja informal. Jadi kayak tadi kegiatannya adalah penyuluhan, kemudian ada pengukuran kesehatan, pengukuran tensi, gula darah, kemudian ada timbang badan gitu ya. Jadi seperti kegiatan-kegiatan pada Posbindu tapi pekerja lebih spesifik pada pekerja informal kita. Mungkin yang tidak masuk dalam kegiatan tadi adalah pengukuran resiko. Jadi pihak puskesmasnya juga melakukan pembinaan untuk pekerja informal itu bisa mengidentifikasi resiko yang ada dan bisa mengeliminasi, mensubstitusi, bahkan bisa menentukan APD apa saja yang mereka harus gunakan sebelum untuk meminimalisir resiko yang ada. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya lanjut ya ke bagaimana sih cara membentuk pos. Oke, Mas Dio, mohon maaf, saya baru melihat. Mas Dio, silahkan. Iya Bu, izin bertanya. Jadi jika kalau di daerah saya itu ada kayak kelompok informal yang sejenis, tapi eh, kayak tempatnya daerahnya itu berbeda-beda. Kayak misalnya rumah saya kan di Surabaya di Banyurip. Nah itu ada kayak tukang bakso di Banyurip Lor. Nah tukang Oke. baksonya ada lagi di Banyurip Wetan di Kidul gitu. Jadi terpisah-pisah. Apakah masih bisa Bu? Oh gitu. Oh mohon maaf Mas, apakah di Banyu Urip itu, Banyu Urip Lor dan Kidul itu satu wilayah kerja puskesmas Mas? Iya, satu wilayah kerja Banyurip. Oke, ya, jadi mungkin terima kasih Mas Jo untuk pertanyaannya. Jadi ada tukang bakso nih, yang satu di Banyu Urip Lor, yang lainnya di Banyu Urip Kidul gitu ya. Apakah itu bisa membentuk pos UKK? Bisa. Jadi ketika teman-teman melihat ada berbagai macam penjual bakso di berbagai wilayah gitu ya, yang mencar-mencar, asal itu dalam satu wilayah kerja, itu masih bisa dibentuk satu pos UKK. Karena pada dasarnya pos UKK itu adalah di satu wilayah kerja puskesmas. Tapi misalkan Bu, tukang baksonya nggak sampai 10 gitu ya, karena minimal 10 orang. Anda bisa dengan minimalnya adalah penjual makanan. Kita bikin adalah pos UKK penjual makanan gitu saja. Nggak usah semuanya tukang bakso gitu. Misalkan ada tukang bakso, tukang nasi goreng, tukang mie ayam, itu dikumpulkan aja jadi satu pos UKK penjual makanan gitu.
Nah, itu sekali lagi tergantung pengennya mereka ya Mas Dio ya. Jangan sampai pihak puskesmas semangat untuk membuat, tapi ternyata pihak mereka tidak mau karena keberlangsungan pos UKK itu berlangsung dari pihak penjamah, pihak tenaga kerja informalnya gitu. Apakah sudah menjawab Mas Dio? Sudah Ibu, terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya terkait dengan bagaimana cara membentuk pos UKK itu. Yang pertama adalah ya pihak puskesmasnya mengidentifikasi kelompok-kelompok kerja informal yang ada di wilayah kerjanya. Kemudian kelompok pekerja itu melaksanakan pertemuan dengan perangkat dan tokoh masyarakat, kemudian membentuk survei mawas diri, kemudian dari survei mawas diri mereka menetapkan prioritas masalah untuk merencanakan kesepakatan pembentukan pos UKK. Baru setelah disepakati adanya pembentukan pos UKK, dilakukan pelatihan kader, kemudian pelayanan kader pos UKK dan puskesmas itu secara berkelanjutan, karena pos UKK itu adalah intinya kelanjutan, kemudian yang terakhir adalah pembinaan pos UKK. Baik, ini adalah di mana pos UKK itu dapat dibentuk. Standarnya adalah lokasi pos UKK itu pada tempat kerja yang seperti yang tadi ditanyakan Mas Dio, pada kelompok pekerjaan yang sama, dan minimalnya adalah 10 orang, 10 pekerja dengan maksimal adalah 50 pekerja. Begitu, sekian untuk materi hari ini. Mungkin ada yang masih tidak jelas yang butuh dikonfirmasi dari teman-teman semua. Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas dari Mas Pindi. Mungkin ada teman-teman dari Mbak Sabila, Mbak Nanda, Mas Elang, Mbak Yasmin, Mbak Tiara, Mas Ragil, ada yang belum belum mendapatkan informasi yang jelas dari penjelasan saya hari ini, materi saya hari ini. Sudah cukup jelas Ibu dari saya. Oke, sudah cukup jelas. Baik, oke, baik. Karena oh iya, Mbak Sabila, silahkan. Saya mungkin izin bertanya terkait pembentukan pos UKK ini, bagaimana ya Bu langkah-langkahnya itu? Terima kasih. Oke, baik. Untuk langkah-langkahnya tadi sudah saya jelaskan ya Mbak ya di slide sebelumnya, bahwa pertama dimulai dengan identifikasi kelompok kerja informal, kemudian ada pertemuan dengan perangkat desa karena pos UKK ini terkait dengan pekerja dan kelompok desa. Nanti ada lisensi, istilahnya izin dari kelurahan atau desa setempat untuk mendirikan pos UKK, kemudian mereka mendirikan pos UKK, ada pelatihan kadernya, kemudian ada pihak puskesmas yang melakukan pembinaan dan pendampingan setiap bulannya, kayak begitu. Jadi memang dari mereka dan untuk mereka, kayak begitu. Gimana Mbak Sabila? Oh iya, baik Ibu. Berarti dalam pembentukan pos UKK ini juga kader kesehatan itu juga memiliki peran penting ya Bu dalam membina untuk terjadinya pos UKK ini ya Bu ya. Betul, betul sekali Mbak Sabila. Jadi inti dari pelaksanaan pos UKK ini adalah adanya kader yang efektif, yang bekerja gitu ya. Karena kalau kadernya diam, juga pos UKK akan diam gitu. Seperti dengan Posyandu dan Posbindu yang sudah dilakukan sebelumnya, inti dari pelaksanaan pos UKK ini dari pihak kader. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Sabila. Mungkin dari sini, apakah ada lagi yang belum jelas? Sudah cukup jelas Ibu. Oke, baik. Terima kasih karena sudah cukup jelas dan waktu yang sudah mendekati pergantian mata kuliah selanjutnya ya. Jadi setelah ini kan teman-teman akan ada mata kuliah selanjutnya. Mohon izin saya menutup perkuliahan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan dari saya. Mungkin materi dan peraturan tadi bisa dibaca dengan detail supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran utuh dari pos UKK ini sendiri. Apabila ada pertanyaan bisa menemui saya di ruangan untuk berdiskusi lebih lanjut terkait dengan materi kita pagi ini. Baik, terima kasih sekali lagi atas bantuan Mas-mas dan Mbak-mbak di sini. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.